ini nih sebenarnya tadi ngomong karisma itu karisma itu apa? Di Filipina itu umat memiliki hidup devosi yang luar biasa. Lalu apakah mereka sungguh menghayati imannya? Apakah mereka yang rajin ke gereja itu sungguh hidupnya itu sesuai dengan Tuhan? Belum tentu. Ya. Kita bicara mencari solusi bukan hanya bercanda. Ini orang katanya mau ngadakan podcast, tapi sampai sekarang kok belum kelihatan. Di mana lah mereka ini ya? Aduh, lama sekali nih nunggu nih. Aduh. Saya pikir tadi ada jin yang tiba-tiba muncul ini. Langsung dari alam yang tidak kelihatan ya, menjadi kelihatan itu. Hai Sobat Iman, jumpa lagi kita di podcast Obesitas. Obrolan bermakna, berisi, dan dibahas tuntas. Ya, kita jumpa lagi dengan siapa nih Mas Budi? Iya, Romo Agustinus Giman. Tepuk tangan lagi dong. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Sehat Romo? Sehat-sehat Mas. Ya, puji Tuhan. Harus sehat Romo. Kalau jumpa host Obesitas nih ikut sehat Ya, Romo. walaupun tadi nunggu lama. Tapi beruntung loh menunggu lama. Karena bisa ngopi dulu. Bisa saya. ngopi dulu. Oh, Kopi kita Mas. Oh, Iya. Oh, Mas. Nah, kopinya tolong. Kopi. Iya, sini. Oke. Makasih. Terima kasih. Perangkat semuanya ini. Sutradara, editor, kameramen, tukang bikin kopi. luar biasa ya. Multi talenta. Multi talent. Jadi Mas Yanto, Iya, Mas Budi. hari ini pada kesempatan ini kita akan membahas pengalaman Romo Giman, baik yang sekarang Betul, ya. maupun yang tempo hari. Iya, karena yang episode berikutnya kan episode yang sebelumnya Ya. kita udah membahas soal KBG. KBG. Nah, KBG. Ya. Nah, untuk kali ini agak santai temanya. Ya, kita tema Iya. santai aja. Mungkin Sobat Iman yang menonton ini belum begitu mengenal, tahu sama Romo Giman, tahu. Tapi belum begitu mengenal kesehariannya, belum begitu mengenal beliau dulu pengalamannya seperti Iya, apa. Pernah keluar negeri kan? Iya. Dulu kan betul. Pernah keluar Indonesia. Dia Betul. pernah di mana Romo, di Di Filipina. Filipina. Ya, Biar di lebih Filipina. asik, kita dengerin langsung aja lah. Ya, Bu. biar Iya. lebih Biar Sobat Iman langsung denger Iya, dari lebih Romo asik sendiri. lagi ya. Iya. dengarkan sendiri penjelasan Iya. dari Romo Giman nanti begitu. Jadi, nah Romo, Oke Mas. kan di episode yang sebelum Romo bilang kalau Romo di komisi katekese dan liturgi ya, Liturgi dan kitab, kitab suci. Oh, Ya. jadi 3 ya. 3. Diborong sekaligus oleh Romo itu. Borong sekaligus. Oh, berarti banyak mikir. Karena itu nggak tumbuh-tumbuh rambutnya. Banyak mikir. Diborong semua katekese, kitab suci, liturgi. Nggak mumet ya Mas Budi ya? Nggak mungkin, pasti ketua tim ini. Oh iya. Ini pasti bosnya ini. Jadi ada Punya anak buah pasti. Kalau sendirian ya mungkin tambah ini lagi. Pasti punya tim. Berarti Romo yang bikin materi APP, kalau Agustus bulan kebangsaan, terus bulan September Advent, BKSN, ASN, Advent. terus Advent, kalau November akhir ke Desember, Iya. belum nanti bulan Maria, bulan Rosario, pendalaman iman, materi-materi itu, berarti Romo Giman dan tim ya? Iya Mas. Jadi kami yang mempersiapkan bahan-bahan itu ya. Memang selama ini semuanya itu dilimpahkan kepada komisi kata-ketik, kitab suci dan liturgi. Nah, tetapi kami sekarang mulai mencoba untuk berkolaborasi
berkolaborasi dengan komisi-komisi lain. Kan ada komisi KKI, ada komisi kepemudaan, ada komisi misalnya kerawam dan kerasulan awam dan seterusnya itu. Nah, misalnya ini Mas tahun lalu tuh, pada bulan Agustus itu kan bulan kebangsaan. Ya. Nah, maka waktu itu saya berbicara dengan komisi kerawam, silakan dibuat bahan untuk bulan kebangsaan. Nah, nanti bahannya tentu sebelum dipublikasikan diberikan kepada kami supaya dilihat dulu, kan begitu. Nah, itu misalnya begitu. Nah, lalu kayak misalnya APP kemarin tuh, Ya. ya toh? Ya. Pertobatan ekologis. Nah, pertobatan ekologis itu kemarin terjadi lintas kolaborasi ya antara komisi PSE, pengembangan sosial ekonomi, lalu komisi kata-ketik yang kami ini, lalu juga dengan KKI. Nah, maka pada APP yang tahun kemarin itu pertobatan ekologis juga ada bahan yang khusus untuk anak-anak. Nah, itu siapa yang mempersiapkan adalah KKI. Nah, kami kami pertemuan bersama, lalu kami dari komisi kata-ketik menjelaskan gagasan-gagasan dasar, meskipun gagasan dasar itu berasal dari KWI. Tapi dalam pertemuan itu kami mencoba menjelaskan, lalu bagaimana nanti kira-kira arah pertemuan, apa yang mau disampaikan dan seterusnya begitu. Nanti mereka yang membuat, lalu setelah itu mereka berikan kepada kami, lalu kami lihat. Lalu untuk yang dewasa kami yang membuat. Nah, ini memang sekarang kita mencoba untuk mulai seperti itu. Karena kalau enggak, ya memang pengalaman kami juga kewalahan begitu. Selain misalnya timnya juga baru sedikit anggota, lalu juga mengalami kewalahan kan gitu. Karena kalau menyiapkan bahan itu kan bukan hanya sekedar bahan ya. Ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Soal bagaimana metodenya. Ya. Gitu. Apakah metodenya model ibadat yang selama ini selalu dibuat, Ya, kan ya. begitu. Ibadat. Lalu atau pakai metode yang lain. Lalu juga kami sadar apa yang kami buat itu juga kadang-kadang belum tentu bisa memenuhi harapan dari umat beriman, gitu. Misalnya begini, ada yang mengatakan, aduh bahasanya terlalu susah. Nah, itu kan begitu kan? Itu sering Susah, kali. seringkali kan susah dipahami dan Iya. seterusnya dan Kalau seterusnya. misalkan saya sering tuh, Romo. Betul. Kami berdua ini kan Iya, sering iya, mimpin iya. ibadat Benar. kalau pertemuan yang seperti itu kan, Iya, iya. APP atau yang BKSN, yang kami berdua nih sering, bertiga sama Mas Resanto juga sering mimpin ibadat di lingkungan ya seperti itu. Mulailah itu kalimat-kalimat ngomong opo, kurang ngerti. Iya. Dan di belakang sama Benar. ngantuk. Yang di Benar. belakang ngantuk, Benar. yang Iya. di depan ya baca gitu kan, karena bahannya ada kan, Iya. jadi seolah-olah baca, nanti pas sharing bingung, oper-operan mic, situ Mela yang ngomong, situ Mela yang ngomong. Ya. Itu yang terjadi di lingkungan. Benar. Nah, hal-hal yang seperti ini rupanya nggak hanya terjadi di tempat kita, gitu, juga terjadi di tempat lain. Maksud saya bukan hanya di kuskupan kita, di kuskupan lain juga dalam sharing-sharing dengan teman-teman itu juga kadang-kadang juga mengalami hal yang sama kesulitannya. Karena ya boleh dikatakan umat ini kan macam-macam ya, gitu kan. Latar belakangnya kan berbeda-beda. Iya. Nah, tentu ya untuk bisa memenuhi seluruh harapan itu juga tidak gampang kan. Iya. Nah, ini juga menjadi sebuah kesulitan. Nah, kesulitan yang lain ya mohon maaf, kadang-kadang kami juga menerima sih kritikan, waduh Romo ini selalu telat bahannya. Wah, Jadi sobat iman ya, yang mencari Romo Gibran ya. ini selalu telat bahannya ya. Tapi susah Kami- loh. kami terima bukan itu. mudah loh. buat Ya, seperti itu bukan pekerjaan mudah itu. Kami terimalah itu kan. Memang ada bahan-bahan yang dibuat di secara nasional, misalnya seperti BKSN. Nah, tetapi Dari KWI kan? Dari KWI. Dikirim tetap- ke kuskupan-kuskupan kan? Betul, tetapi BKSN itu pun yang membuat bukan KWI dalam arti hanya pengurus KWI. Itu dibagi, Kolaborasi juga ini. itu dibagi ke kuskupan-kuskupan. Oh. Nah, misalnya nih,
BKSN tahun 2025 ini untuk bahan anak-anak itu yang membuat adalah kami dari Kuskupan Agung Palembang. Untuk diterapkan secara KWI nasional. Iya, nah diterapkan untuk secara nasional. Dibagi tugas dari Romo. Iya, nah jadi yang membuat itu juga dibagi-bagi. Nah dari pengalaman itu, kalau semua misalnya mengerjakan dari LBI ya, pasti mereka mengalami kewalahan. Nah, tapi gagasan dasarnya itu disiapkan oleh LBI. Lalu kami pertemuan, lalu mereka ada menjelaskan gagasan dasar, lalu mengarah kemana kan begitu. Nah, lalu baru kemudian untuk mewujudkan menjadi sebuah bahan itu ditugaskan kepada kuskupan-kuskupan. Memang bergilir ya, nggak harus selalu dari kita kan gitu. Misalnya tahun 2025 itu adalah Regio Sumatera. Nah, itu maka kemarin yang tanggung jawab misalnya kayak Palembang, lalu dari Padang kan gitu, lalu dari Medan kan gitu. Jadi dibagi. Dibagi. Nah, gitu. Nah, itu juga jadi dalam mempersiapkan bahan-bahan itu intinya adalah sekarang kita tidak bisa hanya sendirian. Jadi perlu memang ada sebuah kolaborasi ya. Jadi ide-ide itu antar keuskupan bisa muncul, Romo. Betul. Ide-ide dan sebagainya itu. Nah, misalnya kayak bulan kebangsaan itu justru dari keuskupan lain di-share di grup. Nah, lalu silakan kalau mau menggunakan ini sebagai sebuah inspirasi, ya toh, bisa diolah lagi dan seterusnya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Berarti bisa diolah lagi, bukan mentah-mentah disadur, bisa juga, tapi bisa juga, boleh juga. Ya, bisa. Tetapi kan bisa konteksnya kan bisa berbeda. Kan untuk di suatu wilayah itu bisa berbeda. Nah, itu apa? Intinya adalah kolaborasi dan juga tim. Tim itu untuk pembuatan bahan-bahan. Jadi pekerjaan itu tidak berat jadi Romo ya, jadi ringan. Iya. Ya, tapi bukan ringan sekedar ringan maksudnya. Iya. Bukannya itu. Yang ringan yang membuat bahan seperti itu ya, tetap susah ya kan. Bagi kita kan nggak ngerti kan. Jadi, makanya Romo, kalau begitu, apa yang dialami di Jakarta, baik latar belakang sosial maupun alam, kalau yang membuat misalnya KAJ, Kuskupan Agung Jakarta, lalu diterapkan secara nasional, itu udah pasti berbeda dengan kondisi sosial dan kondisi alam di Papua misalnya, lain, di Aceh misalnya, di Kuskupan lain lah, Kuskupan lain gitu kan. Sepengalaman Romo Giman, bisa nggak hal-hal yang seperti itu disiasati? Lalu dalam proses membuat itu supaya klop dengan umat di Kuskupan kita, ada tantangan tersendiri nggak bagi Romo? Ya benar Mas. Jadi kadang-kadang kami juga berusaha untuk menerjemahkan gagasan dasar tadi itu ke dalam realita atau situasi yang dialami di tempat kita. Tetapi juga kita harus sadar di tempat kita sendiri pun dalam konteks Kuskupan Agung Palembang pun juga bisa punya konteks yang berbeda. Misalnya nih, kita yang ada di Palembang tuh pasti berbeda dengan mereka yang ada di Blitar. Iya, ya kan? Dari latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang pekerjaan, pekerjaan, pola pikir pengaruh. Contoh saja lah misalnya misalnya seperti kita bicara yang dekat-dekat tuh, yang kemarin APP itu, ya kan, pertempatan ekologis, kan, pertempatan ekologis dan seterusnya. Nah, ketika kami kumpul bareng tuh antar komisi tadi itu, ketika membicarakan situasi nyata dan seterusnya, memang mengalami kesulitan, kendala, gitu loh. Kita bicara soal pencemaran tanah itu misalnya, pencemaran tanah. Konteks kota dengan di desa misalnya beda pasti. Konteksnya di kota mungkin adalah berkaitan dengan sampah, plastik. Tapi di Belitang ditemukan pencemaran tanah akibat dari penggunaan pestisida. Nah, misalnya kan begitu. Nah, ini kan sudah berbeda. Nah, kan tidak gampang kan gitu loh. Nah, maka kadang-kadang kami juga mengalami kesulitan berkaitan dengan hal ini. Kalau kita mau kontekstual, ini juga sudah sangat berbeda. Di misalnya antara umat di daerah perkebunan dengan di daerah persawahan sudah berbeda.
antara yang di pedesaan dengan yang di perkotaan itu sudah berbeda. Nah ini memang tidak gampang. Nah, Karena kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka alami, akan seolah percuma pertemuan, ibadah benar. itu bahan tadi. Benar. Cuma, gitu. Nah, maka apa yang kami usahakan biasanya adalah kita membahas sesuatu yang umum dialami. Kalau kita bisa bicara soal tanah tuh, lalu dasarnya apa sih? Dasarnya dalam kitab suci itu begini-begini. Nah, maka nanti dalam aksinya itu ini tergantung dengan konteks masing-masing. Kan begitu. Nah, inilah diharapkan juga sebuah kreativitas dari para pemandu, ya tahu, fasilitator. Karena bahan itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bahan jadi yang fasilitator tinggal membaca, umat langsung bisa mengerti, langsung bisa dipahami. Itu memang enggak gitu. Sulit kan gitu. Yang ada kejadian cuma fasilitator baca sampai selesai, amin. Iya, benar begitu. Umatnya enggak ngerti, di belakang rapat sendiri, ibadat sendiri. Benar. Nah, kadang-kadang juga bahasa itu berpengaruh. Dalam pengalaman saya, juga kadang-kadang yang menurut kita itu bahasa ini mudah dipahami, tetapi untuk orang lain rupanya belum tentu. Karena latar belakang pendidikan tadi pengaruh. Benar. Nah, itu belum tentu. Nah, ini juga itu tentu itu menjadi sebuah kendala ya. Bahwa ini menjadi sebuah apa istilahnya komplain dari banyak orang dengan bahasa yang susah dan seterusnya ya. Kami ya terima saja kan begitu. Karena mungkin baru sebatas itu. Ya, gitu. ambil sisi positifnya, mungkin benar. Memang dia benar-benar nggak ngerti. Iya. Ambil sisi positifnya. Gitu kan. Iya. Yang ngomong seperti itu mungkin dia sendiri nggak ngerti. Pas ketemu Romo Giman, ya unek-unek disampaikan lah. Nah, ini kita masih mendingan, Mas. Kita tuh masih mendingan di Kuskupan Agung Palembang kita hanya pakai satu bahasa loh. Bahasa Indonesia. Di kuskupan lain, oh iya, ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Bahkan ada satu kuskupan itu yang harus menerjemahkan ke dalam 2 atau 3 bahasa daerah yang berbeda. Iya. Nah, ini kita pernah temuin mbah-mbah kayak di daerah mana tuh Magelang yang gunung gitu kan, nggak bisa bahasa Indonesia. Benar. Di sini aja lah, di sini di lahat, tapi yang di pagar alapnya yang gunung, nggak bisa bahasa Indonesia. Saya punya pengalaman lucu. Tapi waktu saya masih frater ini, Mas. Jadi waktu itu saya tahun orientasi pastoral ya masih top gitu nah. Di paroki lalu memberikan pendalaman iman. Pendalaman iman waktu itu ada bahan yang sudah disiapkan. Saya memberikan itu pendalaman iman itu. Nah, sekitar tahun 2004 ya. 2004 2005 sekitar tahun itu. Waktu itu kan masih ini tenar-tenarnya sepeda motor merek Karisma. Oh iya, Honda Karisma. Karisma. Honda Karisma kan? Honda Karisma. Nah, lalu bacaannya itu tentang karisma. Lalu bacaannya itu dari surat Rasul Paulus. Maksud Romo tentang kata sifat, karisma dari Roh Kudus. Ya. Nah, kita sudah waktu itu pendalaman itu udah membahas tentang itu dengan umat-umat yang lain. Lalu setelah sekian lama bicara, lalu ada satu mbah-mbah. Lalu yang tanya, ini sebenarnya tadi ngomong karisma itu karisma itu opo? Apa sepeda motor? Ini ya kan? Kan? Artinya apa ya? Dari kata sifat jadi kata benda. Kata benda. Jadi ya itulah ya kesulitan-kesulitan yang maksud saya adalah bahwa kadang-kadang kita juga mengalami yang seperti itu berkaitan dengan bahan-bahan. Mungkin sebagai fasilitator juga kadang-kadang kita mengalami kesulitan yang seperti itu membahasakan dari bahan yang ada kan begitu. Nah, ini memang menjadi kesulitan semua, baik yang mempersiapkan bahan, tapi juga mungkin yang membawakan bahan itu juga kan gitu. Ya kan? Kan kita nggak bisa membahasakan lain dari bahasa karisma
Roh Kudus itu. Bahasanya Agak sulit cari kata padanannya. yang sepadan ya Oh, iya. di bahasa Indonesia Oh, ya. bener. Nah, apa kan? Iya. Nah, ini Iya. akhirnya orang memahami sepeda motor. Tahunya dia sepeda motor. Sepeda motor dan itu ya. Ya itulah dinamika kita ya, karena Indonesia negara yang apa? Banyak suku dan Suku, banyak iya. bahasa gitu kan. Iya. Itu Indonesia. betul. Nah, Jadi sobat iman ya, Mas Yanto juga. Iya. Jadi memang apa? Bidang yang di handle sekarang oleh Romo Giman dan iya. tim ini memang bukan hal yang sepele. Bukan harus perlu Ya, pemikiran ya. yang benar-benar dalam gitu. Sementara ya. kita umat menuntut terus, Iya. menuntut bahannya jangan telat mau, bahannya jangan yang susah-susah mau, bahasanya jangan yang tinggi-tinggi mau. Gitu kan. Sudah 3 kali berturut-turut ekologis jangan lagi mau. Mereka tidak tahu. Susah buat bahan itu. Yang mikir musik apa lagi? Itulah dinamika mau umat namanya. Betul, Ya, itulah betul. namanya. Iya, iya, iya. Iya. Tapi memang itulah asiknya Romo ya. Itulah menghadapi orang yang beraneka ragam tadi kan dengan macam-macam pola pikir, macam-macam latar belakang gitu kan. Itulah Indonesia. Betul. Itu kan di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Mas Yanto. Nah, Jadi ingat kita Mas. nah denger-denger kan Iya. ya Romo Giman pernah di luar Di luar Indonesia. negeri, betul, iya. Oh, pernah dengar saya juga. Ya. Nah, bagaimana kalau pengalaman Romo waktu di Filipina dulu? Iya. Romo di situ ngapain? Terus Berapa lama gitu kan? Berapa lama? Iya. Pengalaman yang menarik apa? Karena kita tahu kalau Indonesia kan Katolik paling hanya 3-4% ya. Iya. Sementara di Tapi kan di Filipina Filipina lebih lebih bisa banyak. 90% kan mayoritas kan. Bedanya gimana tuh Romo? Oke. Apa yang baik. menarik di situ? Baik, sahabat iman. Memang ada pengalaman-pengalaman menarik ya, bahwa ketika saya berada di Filipina, itu ada perjumpaan-perjumpaan. Dan ini tidak hanya dengan orang Filipina saja. Kebetulan saya sekolah di sekolah ya banyak yang menjadi tempat untuk studi belajar dari teman-teman yang lain. Ada yang dari Tiongkok daratan, gitu, dari Tiongkok, lalu kemudian dari Vietnam, dari Myanmar, dari Bangladesh, dari India, lalu dari Afrika, lalu dari Thailand, dari Korea Selatan waktu itu juga ada. Nah, jadi memang ada sebuah pengalaman yang menarik di situ. Bukan hanya masalah pengalaman berkaitan dengan budaya, tetapi juga pengalaman bagaimana hidup beriman. Nah, kebetulan saya juga waktu itu mendalami tentang misiologi. di Apa itu, Filipina. misiologi? Misiologi. Nah, misiologi itu kan gampangnya kan gini. Misiologi itu berbicara tentang misi. Ya toh? Nah, kalau kita bicara misi, kadang-kadang pikiran orang itu kan, wih, berarti mau pergi ke luar negeri nih. Ya toh? Kalau misi itu bermisi berarti pergi ke luar negeri. Ya, ke Padahal tempat lain. tempat lain. Padahal yang dimaksudkan dengan misi itu adalah bagaimana gereja mewartakan kerajaan Allah dalam konteks situasi setempat. Nah, jadi kita bagaimana gereja, misalnya Gereja Keuskupan Agung Palembang ini sungguh-sungguh hadir sebagai sebuah gereja dalam konteks Keuskupan Agung Palembang. Kalau kita mau mengatakan mewartakan kerajaan Allah itu berarti nilai-nilai ya. Nilai-nilai Nilai. masyarakat adat di sini. Ya, pertama-tama adalah nilai-nilai di mana sebenarnya Allah sendiri itu dirasakan, ya toh, dalam kehidupan orang. Allah yang dirasakan itu ya nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai pengampunan, gitu, Ya, kan ya, gitu. Lalu ada solidaritas di situ. Yang episode lalu kita bicara tentang KBG itu. Ya, Nah, Satu sejiwa sebagai sesama umat Allah nah sebenarnya yang paling dekat dengan rumah. betul, sebenarnya itu kan cara hidup bagaimana kita memberikan kesaksian. Kan itu. Nah, itulah sebenarnya misiologi atau bermisi itu juga di situ. Jadi semua orang ini sebenarnya adalah misionaris. Kita ini semua orang yang dibaptis itu disebut sebagai misionaris. ya. Punya Jadi misi bukan- kita. Betul. Jadi Mas Budi, Mas Yanto ini juga adalah sebut, wih aku tuh misionaris. Nah, misionaris misalnya dalam konteks untuk
keluarga, Ya. untuk di lingkungan dan Ya. seterusnya. Bukan misionaris bukan berarti dalam pengertian itu mewartakan Injil ya, membuat orang itu kemudian mengerti Injil, tidak, tetapi memberikan kesaksian bagaimana hidup yang baik sebagai orang Kristiani, sebagai Ya. pengikut Kristus. Nah Ya. ini pengertiannya secara luas ya. Ya. Jadi selain perjumpaan dengan teman-teman dari negara lain, dengan pengalaman mereka dan seterusnya, saya sendiri juga mengalami bagaimana hidup di Filipina sebagai negara mayoritas Katolik untuk di Mayoritas Asia Tenggara. Ya. Gitu, di Asia Ya. Tenggara. Di Asia Tenggara. Betul, Filipina di yang Asia mayoritas. Tenggara itu adalah Filipina yang Filipina. mayoritas adalah Katolik. Ya kurang lebih boleh dikatakan 90%. Ya. Nah, Timor Leste juga setelah merdeka iya, mayoritas Katolik. iya. Filipina dan Timor Leste. Betul. Nah, yang namanya mayoritas itu kan selalu pasti yang jahat pun yang mayoritas juga kan. Iya. Kan begitu. Iya. Maksudnya jahat Iya. itu maksud saya begini ya. Ketika saya waktu itu diajak juga untuk ke penjara, ikut misa di sana dan seterusnya. Hmm. Ya hampir 100% adalah orang Katolik. Iya, isi penjara juga yang si agama mayoritas. Betul. Iya. Nah itu, nah maka kalau kita bicara soal bagaimana penghayatan, tentu ada plus minusnya, gitu dalam cara hidup beriman, bagaimana mereka melihat hidupnya dan seterusnya, begitu. Nah plus minusnya itu begini, di Filipina itu umat memiliki hidup devosi yang luar biasa. Gitu. Ya itu devosinya luar biasa. Jadi bagaimana mereka itu di banyak tempat itu memiliki tempat-tempat devosi, nggak hanya kepada Bunda Maria. Bunda Maria itu pun bisa direnungkan dalam konteks yang berbeda, Macam-macam jadi. macam-macam. Misalnya, Maria ini, Maria itu, Maria ini. betul, betul. Misalnya di daerah yang namanya Manawak, itu sangat terkenal dengan Our Lady of Manawak. Itu tempat pesiaran. Itu di gereja begitu, lalu kemudian ada patung Bunda Maria yang diberi pakaian begitu, lalu nanti orang berziarah itu bisa lewat belakang. Jadi meskipun ada misa di gereja itu pun orang bisa belakang menyentuh bagian belakangnya dari Bunda Maria, entah pakaiannya dan seterusnya, di situ bisa berdoa dan seterusnya. Pengalaman saya waktu itu antri 1 jam untuk hanya untuk naik ke atas menyentuh itu saja, kan gitu. Tapi bukan Gua Maria. Bukan, dia di gereja, dalam gereja tuh, dalam gereja. Lalu tentu di belakang altar itu ya, di belakang altar gitu posisinya. Lalu tetapi di belakang altar itu ada ruangan, yang orang bisa masuk dari luar. Ya Orang kan bisa masuk dari bisa. luar. Betul, nggak masuk misa dan itu bisa betul. menyentuh. Oh gitu. Itu salah satu contohnya. Ada yang tempat devosi yang namanya Black Nazaret. Itu patung Yesus hitam. Wah, itu jadi macam-macam di sana. Lalu yang terkenal juga dengan perayaan khusus misalnya itu Santo Niño. Itu kanak-kanak Yesus. Patung Yesus. Patung Yesus kecil, kanak-kanak. kanak-kanak itu yang memegang bola dunia dan seterusnya. Hmm. Nah itu kalau ada tempat lain lagi yang saya belum pernah ke sana, itu yang disebut dengan Maria Francia atau apa begitu. Nah, ada macam-macam. Jadi dalam pengertian begini, semangat devosinya umat di sana itu luar biasa. Bahkan sampai mereka melakukan ritual-ritual tertentu ya. Mungkin kalau untuk tempat kita, aduh kok kayaknya kelebihan. Misalnya yang pernah saya lihat disebut Minor Basilica ya, atau Basilica Mini untuk di Black Nazaret itu. Jadi orang itu dari depan jalan ke sana itu dengan lutut. Gitu, dengan lutut. Nah itu Berapa jaraknya berapa itu? ya lumayan sih. Tapi kan kalau dengan lutut kan juga lumayan kan begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini. Lalu hal yang unik kan ya, hal yang unik nih. Hal yang unik. Mereka kalau lewat di jalan, yang jalan itu melewati depan gereja. Nah, itu mereka pasti akan membuat tanda salib. Entah itu orang itu rajin ke gereja atau orang itu tidak pernah ke gereja. Itu secara otomatis masyarakat sih Itu bagus, Betul. itu yang perlu dicontoh Iya. itu. dan nggak hanya jalan, mereka misalnya tuh di kalau kita bilang angkot ya, kalau di sana di jeepney, dalam angkot ya. dalam angkot tuh
ketika angkotnya lewat, Lewati gitu. lewati itu depan gereja. Nanti orang juga akan membuat tanda salib gitu. Wah, Misalnya hebat kayak ya. katedral nih, ya toh? Katedral kan menghadap ke sana. Ya. Lalu itu ada jalan depan itu. Ya. Misalnya orang naik angkot Ya. atau naik mobil pribadi pun, misalnya lewat saja, lewat di jalan depan itu kan katedral, ya. dia ngelewati depan gereja, dia Ada melihat salib ya. Nah ini Keren, salah satu olah kesalahan mereka ya, Mau kebiasaan-kebiasaan. minum. Oh iya, Dulu kita karena minum anggur ya? betul, karena batuk juga tadi. Nah, kan lega. Nah itu salah satu keunikan di sana. Lalu kemudian kalau kita naik angkot tuh, biasa kita melihat ibu-ibu tua yang naik angkot sambil berdoa rosario dan sebagainya. Oh, gitu ya. Itu yang sangat Wih, biasa. berarti suasananya benar-benar ini Mas Budi ya di Benar. Filipina. Karena mayoritas, Benar. jadi dia berani menunjukkan Betul, ekspresi. betul. Kalau kita di sini minoritas, agak Iya. sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Nah satu hal yang menarik untuk saya Mas, budaya orang di Filipina itu mereka budaya yang menghormati orang lain, itu luar biasa. Yang namanya orang mau melakukan aksi apapun tidak pernah yang namanya merusak fasilitas umum. Mau demo, mau apa? Mau demo mau apa nggak pernah merusak fasilitas umum dan tidak mengganggu kegiatan umum. Itu. Nah ini yang saya lihat. Lalu kemudian bagaimana budaya mereka antri, tertib sekali. Tertib ya. Tertib gitu sekali. ya. Dalam tertib itu saya katakan sampai sesuatu yang aneh untuk saya yang berangkat dari sini ya, dari Indonesia. Kan ada itu Mas, pool tempat angkot gitu ya. Angkot. Oh, Angkot ini gitu ya. terminal. Terminal lah ya. Ya terminal tapi bukan terminal juga. Kan gitu, tempat misalnya ngetemnya angkot lah. Nah, saya katakan ngetem angkot. Dan itu orang akan antri. Dia nggak akan berebut, akan berbaris. Berbaris satu gitu. Dan kalau berbaris mungkin hanya 10-20 orang, untuk kita nggak masalah ya. Ya. Bisa ratusan. Dan itu orang bisa berbaris tidak ngumpul. Berbaris di pinggir jalan gitu sampai nanti jauh, sampai kadang di sini Sampai ngelingkar. jalannya belok ke sana, Oh. ngikuti terus begitu. Kayak ular. Kayak ular. Mengular. Mengular. Iya. Dan itu tidak akan mengganggu orang lain yang mau berjalan dan sebagainya. Dia hanya berbaris satu-satu. Ngantri angkot gitu. Itu kan kita bisa membayangkan. Dan Ya. angkot juga nggak akan berebut. Itu. Nah, itu Mas Budi. Nah, itu Tertib ini ya di salah sana satu itu ya. budaya. Wah, itu nggak hanya itu saja, entah orang ngantri taksi lah, mau apa dan sebagainya. Lalu menghormati orang yang tua. Menghormati orang tua itu luar biasa di sana. Jadi mereka itu ada fasilitas-fasilitas yang misalnya untuk orang yang tua, yang sudah usia pensiun, itu yang disebut dengan senior citizen, itu mendapatkan diskon. Entah di restoran, entah naik angkutan umum, itu mereka selalu mendapatkan diskon. Bahkan kalau berbelanja di mal-mal, itu ada pelayan khusus Untuk yang lansia. untuk yang lansia dan ibu hamil. Jadi nggak usah ikut antrian yang rame-rame Nggak orang ikut muda. antrian rame. Lansia ke sini, ibu Betul, hamil ke sini. betul. Silahkan ya, jangan Oh. didulukan. Dan itu khusus untuk mereka. Kalau misalnya ada orang lansia dan sebagainya, lalu kita ngantri di situ, pasti kita disuruh minggir. Nah, ini juga menjadi salah satu budaya yang menurut saya berpengaruh. Nah, pasti mengapa hal yang demikian? Saya rasa juga karena iman juga ya. Jadi pola pikir itu juga bisa jadi dipengaruhi oleh Iman, betul. di mana ketika orang juga diajak untuk bagaimana membangun toleransi, menghormati orang lain, ya toh, memperlakukan orang lain secara bermartabat dan sebagainya, hal itu juga terjadi. Kan gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa semuanya itu baik-baik. Iya. Kan Ya. begitu. Ada juga yang Katolik KTP. Iya, sangat banyak kan gitu, ya toh? Sangat Iya, banyak. kalau mayoritas kan gitu. memang seperti itu. Betul. Lalu Kendalanya. apakah mereka sungguh menghayati imannya? Apakah mereka yang rajin ke gereja itu sungguh hidup
hidupnya itu sesuai dengan iman, belum tentu. Ya belum tentu. Itu hal-hal yang seperti itu ya ada kan. Ya. Bisa jadi juga banyak kan Ya. gitu. Ya toh, bisa jadi banyak. Nah gitu. Nah ini yang saya lihat hal-hal yang positif ya, hal-hal yang positif. Nah begitu. Nah memang kalau ini bukan saya, tetapi pernah ada satu romo, seorang imam orang Filipina yang mengatakan bahwa perbandingan antara yang ke gereja dan yang tidak ke gereja itu 1:8. Jadi kalau Jadi, ada 9 orang, satu yang ke gereja, 8-nya enggak. yang tidak. Oh. Walaupun banyak tempat devosi, walaupun lewat depan gereja buat tanda salib. Betul, gereja banyak dan sebagainya dan selalu banyak. Di sana misa harian satu gereja itu bisa sampai 12 kali satu hari. Misa Satu harian. jam, iya. Tapi yang datang Ya banyak. banyak. Banyak, tetapi dari banyak itu sebenarnya kalau mau dibuat rata-rata kata imam tadi itu ya, saya juga nggak tahu persis soal kebenarannya. Hanya dia yang bicara ya, mengatakan yaitu 1:8. Artinya kalau 100% orang Katolik yang ada di Filipina itu semua pergi ke gereja, pasti tidak cukup, tidak memadai gereja Ya yang karena dia punya data lah ya kan. Betul. Paroki punya data berapa kakak, berapa jiwa. Iya, Oh iya, kita ada 2.000 jiwa tapi kok bangku yang disiapkan 500 saja. Iya. Seperempat cuman Iya. isinya kan Full, perbandingan ya, begitu. betul, ya. Nah ini hal-hal yang ya tentu ada banyak pengalaman yang lain ya, Ya. yang nggak mungkin juga saya ceritakan nggak di sini. selesai Gitu. podcast. Betul. Selesai. Ya. Kita bikin episode yang lain. Episode yang lain kan. Gitu. Ya, Romo, jadi pengalaman yang sangat menarik sekali. Apa yang Romo kerjakan sekarang, bidang katekese, liturgi, dan kitab suci tadi, pengalaman Romo di Negara Filipina, lain, ya, yang di sana mayoritas Katolik, ternyata 1:8. Banyak dinamika yang terjadi. Ya, itu Banyak, negatifnya, betul. positifnya juga banyak sekali. Iya. Pesan moral yang diambil di sini adalah kita sebagai murid Yesus hidup dalam pekerjaan kita sehari-hari seperti Romo Giman jalani, tapi di sekitar kita juga ada orang-orang Katolik yang beriman kepada Kristus sama seperti kita dengan dinamikanya sendiri-sendiri, Macam-macam. Betul. dengan kebiasaannya sendiri-sendiri. Masing-masing, kebiasaan masing-masing. Dan itulah memang yang terjadi. Ya. Nah, kita sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman haruslah cerdas. Ambil positifnya, kayak Romo Giman ngomong, ada yang komplain bahannya begini. Iya. Ya ambil positifnya, buang negatifnya. Di Filipina juga begitu kan tadi? Ambil positifnya, Buang negatifnya. negatifnya. Karena Betul. kita hidup itu pasti ada hitam dan ada putih. Demikian Sobat Iman, podcast kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Romo Giman. Sama-sama Sharing Mas yang ya. luar Jangan biasa. kapok, Romo. Jangan Tidak, kapok, tidak. Romo. Terima kasih, Dua terima kali ya kasih. Romo Giman jadi Terima kasih sudah bintang tamu ya. Episode ini. Terima kasih. Iya. Jangan kapok, berikutnya mungkin yang ketiga kali kita bahas yang lain. Gitu ya. Siap. Iya. Terima kasih sekali lagi Romo. Sobat Iman yang ada di rumah, jangan bosan-bosan. Pantengin Pantengin. channel Komsos YouTube Stasi Santo Hilarius. Dalam podcast Obesitas. Bye. Obesitas obrolan harus kita jaga, berisi dan tuntas, penuh cinta dan asa. Obesitas Podcast membangun cerita menjadi bermakna bagi kita semua.